Warga di sejumlah daerah di Jawa Timur antusias cek kesehatan gratis. Pemkot Surabaya perketat kartu keluarga bagi panti asuhan. Aksi pencuri gasak 10 gram emas terekam CCTV. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Sumeneb. Saudara, seorang bayi berusia 2 hari mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Pamolokan, Kecamatan Kota Sumeneb. Namun program baru pemerintahan Prabowo Gibran yang dimulai sejak 10 Februari ini masih terkendala ketersediaan alat dan jadwal pelaksanaan di lapangan. Inilah Siti Maimunah. Ibu muda berusia 19 tahun ini memeriksakan bayinya di Puskesmas Pamolokan, Kecamatan Kota Sumeneb. Pemeriksaan untuk bayi berusia 2 hari itu meliputi deteksi dini hormon tiroid, penyakit jantung bawaan, screening untuk memantau pertumbuhan anak, dan defisiensi enzim. Siti Maimunah mengaku senang bayinya mendapatkan cek menyeluruh secara gratis. Ini karena ia bisa mengetahui kondisi kesehatan bayinya lebih awal. Mbak, bisa disampaikan kedatangannya ini dalam rangka apa, Mbak? Pemeriksaan. Oh ya, baru lahir ya, Mbak ya? Iya. Oh iya. Ini kan tadi ada pemeriksaan gratis, bagaimana tanggapannya, Mbak? Ya senang, soalnya kalau ada kelainan atau apa-apa bisa terdeteksi sejak dini. Ini anak keberapa, Mbak? Pertama, Oh iya, perempuan atau laki-laki? perempuan. Sementara itu, Kepala Puskesmas Pamolokan Novia Sriwahyuni mengatakan realisasi program cek kesehatan gratis masih menemui sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya, aplikasi Satu Sehat Mobile sulit diakses dan ketersediaan bahan medis habis pakai masih mengambil stok yang dialokasikan untuk pemeriksaan rutin. Karena ini hari pertama, jadi semuanya tetap berproses, kita usahakan maksimal. Karena mereka semua peserta ini harus login di Satu Sehat, harus punya sendiri akunnya, ini masalah pertama. Jadi proses pendaftaran kami agak tersendat-sendat, sinyal iya, terus mungkin lagi rame juga ya, jadi agak susah sekali loadingnya. Puskesmas juga masih perlu mengatur jadwal khusus untuk pasien yang akan memanfaatkan cek kesehatan gratis, agar tidak bercampur dengan pasien lain yang rutin melakukan cek kesehatan. Nurkolis, Kompas TV Sumeneb, Jawa Timur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memantau pelaksanaan cek kesehatan gratis di Gresik. Warga antusias menikmati manfaat layanan program nasional yang digagas Kementerian Kesehatan. Inilah layanan cek kesehatan gratis bagi warga Gresik yang dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Salah satu program andalan pemerintahan Prabowo Gibran ini digagas Kementerian Kesehatan. Layanan tersebut meliputi cek tekanan darah, gula darah, gigi, mata, dan obesitas. Untuk anak balita hingga usia 6 tahun mendapatkan layanan cek gratis tumbuh kembang. Warga merasa terbantu dengan layanan ini. Dari data Kemensos ada 4.000 lebih penerima manfaat cek kesehatan gratis se-Indonesia yang berulang tahun pada Februari ini. Setelah diperiksa tadi sakit apa? Ya ini apa itu? Lindu-lindu. Terus asam urat. Kamu tes mata, besok kesehatan lah masih normal semuanya. Terus dikasih obat tadi? Belum. Masih dilihat apa yang perlu kita, apa sakit apa ya tadi. Penerima manfaat kita atau yang selama ini menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Sosial untuk bisa memanfaatkan program ini dengan baik, dan yang kedua juga bisa mensosialisasikan, membantu memberikan
informasi kepada masyarakat luas bahwa ada kesempatan yang baik ketika mereka berulang tahun. Ini kan perlu sosialisasi, sebagian pasti ada yang belum tahu, tapi Kementerian Sosial serta kementerian-kementerian lain tentu mendukung Kementerian Kesehatan sebagai leading sektor, sebagai instansi yang ditunjuk oleh Presiden. Sementara itu, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan meninjau pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Kecamatan Taman Sidoarjo kemarin. Zulkifli Hasan berharap masyarakat dapat memanfaatkan momen seperti ini untuk dapat memeriksakan kesehatan mereka. Dalam kesempatan itu, Zulkifli menyempatkan diri untuk berbincang bersama warga yang antusias memeriksakan kesehatan mereka di Puskesmas Kecamatan Taman Sidoarjo. Zulkifli juga menyempatkan diri memeriksa kesehatannya, yakni tensi darah. Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan program awal pemerintahan Prabowo Gibran dan diharapkan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat agar dapat mendeteksi dini kesehatan masing-masing. Pihak puskesmas hanya melayani pemeriksaan kesehatan gratis 30 orang per hari. Ngecek juga, cek kesehatan sama saya ya. Tinggi semua. Ya, satu sehat, semua sehat melalui cek kesehatan gratis. Ini saya mengajak seluruh masyarakat manfaatkan ini dengan baik. Ya, ini semua usia. Tadi judulnya kan satu sehat semua sehat, jadi semua usia. Karena apa? Ini preventif, mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Kan? Beberapa saya ke rumah sakit saya kan sehat. Gitu. Nah, kita kan nggak tahu ya Bu. Nah, makanya perlu dicek. Dengan dicek itu kita tahu, sehingga tahu bisa mencegah atau preventif. Kedepannya itu untuk BMHP, tenaganya itu seperti apa? Karena kan ini baru, jadi kita belum tahu seperti apa. Jadi untuk arahan dari kementerian 30 peserta per hari. Kalau lihat kondisi hari ini seperti apa? Apakah petugas bisa menangani atau malah kewalahan? Alhamdulillah untuk petugas kami bisa menangani karena SDM kami juga lumayan banyak. Kita ada 13 dokter, jadi insya Allah. Sebelumnya, Saudara, Pemprov Jawa Timur baru mendapatkan pedoman dari Kementerian Kesehatan terkait program cek kesehatan gratis. Karena itu, program tersebut belum bisa dilaksanakan di Jawa Timur pada Februari ini. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengatakan program cek kesehatan gratis tidak mungkin dilaksanakan pada Februari ini karena terlalu mepet. Apalagi Pemprov baru menerima pedomannya dari Kementerian Kesehatan sehingga perlu dirapatkan terkait mekanisme pelaksanaannya. Bahkan jika diperlukan, Pemprov akan menyiapkan anggaran daerah untuk menyukseskan program pemeriksaan kesehatan gratis. Jika nanti dilaksanakan, program tersebut akan digelar di seluruh puskesmas di wilayah Jawa Timur dengan menyasar bayi, anak balita hingga dewasa. Ya, kita baru mendapatkan pedoman ya dari Kementerian Kesehatan dan kita akan rapat. Intinya akan diberlakukan tidak hanya satu puskesmas yang melayani, tapi seluruh puskesmas. Dan sambil berjalan nanti di top up juga mengenai anggaran maupun peralatannya. Itu tugasnya dari Kementerian Kesehatan. Tapi kita juga siap untuk bisa ikut memberikan support pada puskesmas yang melayani gratis. Sementara kan memang masih bayi, balita, kemudian yang dewasa ya. Kalau pelajar nanti sesuai dengan hari. Saudara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantau proses makan bergizi gratis atau MBG di SMA Negeri 10 Surabaya Senin siang. Ada 1.166 pak makanan yang dibagikan untuk mencukupi seluruh murid. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi sejumlah pejabat Pemprov Jawa Timur mengunjungi SMA Negeri 10 Surabaya di Jalan Jemur Sari. Gibran memantau langsung proses makan bergizi gratis yang dibagikan ke ribuan murid. Gibran memasuki setiap kelas untuk menyapa para murid dan guru. Untuk makanan bergizi gratis disediakan 1.166 pak untuk mencukupi seluruh murid. Namun makan kali ini tanpa nasi dan diganti dengan ubi untuk mencukupi karbohidrat, lauk, dan rambutan. Meski demikian, para murid mengaku cukup kenyang dan makan gratis ini.
Kita ke sorotan berikutnya. Pemkot Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dispenduk Capil memperketat kepengurusan kartu keluarga, terutama bagi panti asuhan. Ini karena banyak panti asuhan yang tidak berizin di Kota Pahlawan. Kepala Dispenduk Capil Kota Surabaya Edi Kristianto menyatakan kartu keluarga atau KK tersangka pemilik panti asuhan Budi Kencana di Baratajaya yang memuat 14 anggota keluarga sudah terbit tahun 2014. Sistem penerbitan KK orang tua angkat berlandaskan putusan pengadilan, seperti cara itu kini sudah tak bisa dilakukan. Sejak setahun terakhir, Dispenduk Capil Kota Surabaya memperketat kepengurusan KK, terutama bagi panti asuhan. Anak pindahan dari luar kota yang masuk KK alamat Surabaya harus punya akta kelahiran dari asalnya dahulu. Sebelumnya, terkuaknya tempat panti asuhan tak berizin dipertanyakan Komisi D DPRD Surabaya. Banyak hal yang disorot termasuk penerbitan KK berisi 14 anggota keluarga yang ditertibkan Dispenduk Capil Kota Surabaya. Jadi kalau panti asuhan mau memasukkan membawa anak yatim yang memang dari luar harus mempunyai akte kelahiran dulu. Kecuali yang memang betul-betul mereka orang tuanya di Surabaya dan tidak ada, itu baru kita bisa proses. Itu pun juga kita kerjasama dengan Dinas Sosial, BP3A dan kepolisian untuk memastikan bahwa itu adalah bukan korban trafficking. Tahun 2014 ya, saya akan selidiki dulu aturannya seperti apa. Kalau yang Tiket 24 perjalanan kereta api Lebaran dibuka. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, aksi pencuri menggasak 10 gram emas di sebuah rumah di Jalan Bangu, Kota Malang terekam CCTV. Pencurian ini baru diketahui saat penjaga rumah datang untuk bersih-bersih dan mendapati pintu rumah terbuka. Sebuah rumah di Jalan Bangu, Kelurahan Bendulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang menjadi target pencuri. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku seorang diri masuk ke dalam rumah setelah merusak kunci dan membuka pintu. Pelaku lalu masuk ke dalam kamar mencari barang berharga. Peristiwa pencurian ini diketahui saat penjaga rumah datang untuk bersih-bersih. Ia curiga karena pintu terbuka dan melaporkan kepada pemilik rumah yang saat itu bekerja di luar pulau. Pemilik rumah melapor kepada pengurus RT dan RW setempat. Dalam aksi pencurian ini, pemilik rumah kehilangan 10 gram emas batangan dan 3 bed cover senilai 10 juta rupiah lebih. Peristiwa pencurian ini kini ditangani Polsek Blimbing. Ya, informasi dari warga, ada informasi dari pihak penjaga rumah yang disampaikan ke keluarga. Akhirnya keluarga ke Pak RT dan ini pengurus-pengurus RW setempat untuk menginformasikan itu memang ada kejadian kehilangan pembobolan itu, yaitu yang sepengetahuan kita. Ada perhiasan, juga ada paket kurang tahu. PT Kereta Api Daerah Operasi 9 Jember menyediakan 24 perjalanan kereta api angkutan lebaran untuk jarak dekat, menengah, dan jauh. Tiket kereta tersebut sudah dapat dipesan untuk perjalanan 10 hari menjelang lebaran. Penjualan tiket kereta api angkutan lebaran di wilayah kerja PT KAI Daup 8 Jember sudah dibuka 10 hari menjelang lebaran atau keberangkatan pada 21 Maret 2025 dan 7 hari sebelum lebaran atau keberangkatan pada 24 Maret 2025. Hal itu meliputi perjalanan jarak dekat, menengah, dan jauh. Ada 8.500 lebih tiket tersedia setiap hari. Peningkatan layanan ini untuk memudahkan calon penumpang merencanakan perjalanan kereta api, memilih tanggal dan rute perjalanan, sehingga dapat memilih jadwal perjalanan dan mengestimasi waktu saat arus mudik lebaran. Dibukanya penjualan tiket kereta api angkutan lebaran disambut baik para calon penumpang. Dengan adanya, menurut saya, dengan adanya tiket sudah dibuka jauh-jauh sebelumnya, calon penumpang bisa prepare dia saat untuk menjelang hari lebaran, ya. Kemudian dapat juga kelebihan naik kendaraan kereta api ataukah saudara bus dan
lewat udara. Jadi kenapa pilihan saya itu lebih nyaman dan menjadikan favorit kereta api, karena kereta api dia itu jadwal dan tepat sekali. PT KAI Daup 9 Jember telah membuka pemesanan tiket untuk angkutan lebaran tahun 2025. Untuk masa angkutan lebaran pada tahun ini, PT KAI Daup 9 Jember akan mengoperasikan 24 perjalanan kereta api. Jumlah tersebut meningkat daripada tahun sebelumnya yang hanya mengoperasikan 20 perjalanan kereta api. Selanjutnya untuk tahun ini PT KAI Daup 9 Jember menyediakan kursi atau tempat duduk per harinya mencapai 8.000. Sebelumnya, Saudara, PT Kereta Api Indonesia KAI Daup 8 membuka pemesanan tiket pada masa angkutan Lebaran tahun 2025. Pemesanan tiket keberangkatan bisa mulai H-10 Lebaran melalui aplikasi KAI Akses dan seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. Khusus penjualan tiket angkutan Lebaran kali ini, PT KAI Daup 8 menerapkan kebijakan dengan aturan menjual tiket mulai H-45 hari sebelum keberangkatan. Mulai 4 Februari 2025, pelanggan sudah dapat membeli tiket untuk keberangkatan pada 21 Maret 2025 atau H-10 Lebaran. Berbeda pada kondisi normal, selain di luar masa angkutan Lebaran, KAI menerapkan kebijakan untuk penjualan tiket kereta api jarak jauh mulai H-30 sebelum keberangkatan. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanannya dengan kereta api pada masa angkutan Lebaran. Mulai 4 Februari 2025, PT KAI telah melakukan penjualan tiket masa angkutan Lebaran atau H-10 Lebaran di tahun 2025 atau perjalanan di tanggal 21 Maret 2025. Tiket kereta api pada masa tersebut sudah bisa dipesan melalui aplikasi Akses KAI, website kai.id, serta seluruh channel resmi pemesanan tiket kereta api. Pemesanan tiket mudik Lebaran ini bisa dilakukan melalui aplikasi online KAI Akses dan seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. PT KAI Daup 8 akan melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan guna memberikan pelayanan maksimal untuk penumpang kereta api saat mudik Lebaran. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, angin kencang disertai ombak tinggi terjadi di pesisir Pantai Pancer, Kecamatan Puger, Jember. Nelayan memilih tak melaut demi keselamatan jiwa. Akibatnya, pasokan ikan segar turun dan harganya naik karena pedagang harus mendatangkan dari luar kota. Ratusan perahu nelayan Pantai Pancer, Kecamatan Puger, Jember memenuhi dermaga dan hanya terparkir di sepanjang bantaran Sungai Bedadung. Mereka memilih tidak melaut dan beraktivitas lain seperti memperbaiki perahu dan berada di sekitar pesisir pantai. Pasalnya saat ini sedang terjadi musim angin kencang disertai gelombang tinggi di perairan lepas pantai selatan Jember. Apalagi ketinggian gelombang mencapai 2,6 meter. Akibatnya nelayan tak melaut dan pasokan ikan segar di tempat pelelangan ikan Puger turun. Ini karena pedagang harus mendatangkan ikan segar dari luar kota dengan harga lebih tinggi. Harga ikan tongkol Rp20.000 saat ini mencapai Rp25.000 per kilogram. Ikan tuna tembus Rp30.000 dari harga Rp20.000 per kilogram. Kepiting Rp80.000 dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram. Dan cumi Rp30.000 dari harga Rp25.000 per kilogram. Ya karena cuacanya itu kurang ombak besar sama anginnya juga besar. Sampai ketinggian berapa kalau ombak? Kalau ombak sekarang itu ketinggian 2,6 meter. Kalau kecepatan angin? Kecepatan angin bisa mencapai paling tinggi 32 knot. Itu ke perahu bagaimana itu, Pak? Ya kalau nelayan memaksa untuk berangkat melaut, ya bisa jadi tragedi. Soalnya perahunya bisa terbalik. Kenapa, Bu? Karena angin sama ombak. Terus ini ikan dari mana, Bu? Ini
Dari luar kota ya. Ikan apa aja, Bu? Nah, ini asalnya yang dari gitu. Tapi yang Solo itu ikan sini. Untuk ikan tongkol sekarang Mochaccino Double Shot spesial bagi generasi pecinta kopi. Usai jeda informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, Top Mochaccino Double Shot hadir di kota Surabaya memperkenalkan produk terbaru kopi spesial, terutama bagi para generasi muda pecinta kopi. Varian kopi ini mampu memberikan efek positif untuk otak seperti membantu konsentrasi, meningkatkan kewaspadaan hingga memperbaiki suasana hati. Dan demikian Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Minum kopi atau ngopi kini menjadi gaya hidup sekaligus kebutuhan masyarakat. Selain untuk memperbaiki suasana hati, kopi juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan otak. Kebiasaan minum kopi menjadi gaya hidup sehari-hari. Salah satunya bagi masyarakat di kota pahlawan ini. Minuman kopi bahkan telah menjangkau seluruh usia, dari muda hingga tua. Karena itulah di kota Surabaya digelar acara ngopi bersama Doublicious Top Mochaccino Double Shot, digelar di Taman Bungkul. Melalui acara ini, Top Coffee memperkenalkan produk terbarunya Mochaccino varian Double Shot versi saset, hingga menarik minat para pecinta kopi di Surabaya. Kandungan kafein dalam kopi memberikan efek positif untuk otak, seperti membantu konsentrasi, meningkatkan kewaspadaan, hingga memperbaiki suasana hati. Jadi Top Mochaccino Double Shot ini sengaja kita launching untuk memenuhi kebutuhan para Gen Z gitu. Mereka tuh suka banget kopi-kopi yang berasa gitu, yang ternyata yang apalagi kalau di coffee shops itu mereka udah mulai pesannya yang double shot. Nah, kita Top Mochaccino Double Shot ini kita hadir dengan ingredientnya yaitu 2 kali espresso yang dipadu dengan coklat dan juga susu yang memberikan aroma kopi yang lebih strong dan sensasi kopi yang double nikmatnya alias enaknya Doublicious. Acara diramaikan dengan parade para pedagang kopi keliling. Selain itu, acara ini juga tambah semarak dengan adanya olahraga body combat, foto booth, dan talk show yang membahas seputar kopi bersama brand ambassador Top Mochaccino Double Shot, Megan Domani. Pastinya seneng banget sama Top Mochaccino Double Shot karena memang sekarang aku tuh kalau mengawali hari harus minum Top Mochaccino Double Shot karena memang kegiatan aku tuh seharian kan, dari pagi sampai malam aku syuting, jadi aku perlu kopi yang strong, yang double shot espresso yang bisa bikin aku semangat seharian. Udah gitu rasanya juga manis dan creamy karena ada kopi mochanya, ada coklat, ada susu, pokoknya perpaduan yang enak banget. Launching Top Mochaccino Double Shot juga digelar di sejumlah kota lain di Indonesia, seperti Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Kika Madonna, Doni Ardianto, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.